Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok statistika akan membahas atau mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester statistika, yaitu mengenai analisa UMKM dengan ukuran pemusatan data. Daftar isi presentasi yang pertama yaitu perkenalan anggota kelompok, kemudian judul topik dan pembahasan singkat. Yang ketiga, pengenalan UMKM OPA Tokpoki, kemudian penyajian data dalam grafik, gambar, dan juga tabel, kemudian analisa, yang terakhir kesimpulan dan juga penutup. Langsung saja, yaitu perkenalan kelompok. Ada saya sendiri, Dila Pitiana Paramita, kemudian Novia Larasanti, Linda Okstiana, dan Rosa Nopianti. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisa UMKM dengan ukuran pemusatan data. Analisis UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menggunakan ukuran pemusatan data bertujuan untuk memahami karakteristik dan kinerja bisnis UMKM dengan menggunakan metrik statistik yang dapat menggambarkan pusat distribusi data. Dalam konteks UMKM, analisis ukuran pemusatan data dapat membantu dalam berbagai hal, termasuk yang pertama, memahami pendapatan rata-rata atau omset dari UMKM. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat harga, biaya, atau profitabilitas yang umum dalam industri tertentu. Yang ketiga, melihat tren atau perubahan dari waktu ke waktu dalam kinerja UMKM. Selanjutnya, membandingkan kinerja UMKM dengan standar industri atau pesaing lainnya. Yang terakhir, mengidentifikasi outlier atau data yang mencolok yang mungkin perlu diperhatikan secara khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novia Larasanti. Kelompok kami menganalisis tentang OPA Tteokbokki, yaitu nama dari usaha ini adalah OPA Tteokbokki, Spicy and Cheesy Tteokbokki, yang memiliki arti kue beras adalah bisnis jajanan kulineran yang berbentuk gerai franchise dengan jumlah pemilik 1 dan pegawai 3 orang yang berlokasi di Majalengka. Tteokbokki ini memiliki berbagai varian rasa, yaitu saus dengan perpaduan rasa Korea dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 per porsi, dengan sasaran berbagai kalangan usia. Tekstur garatek yang kenyal dan pulen karena dihasilkan dari hasil proses beras pilihan. Jajanan khas Korea satu ini terbuat dari olahan kue beras atau tok yang kenyal dan dicampur dengan saus cabai merah dengan rasa manis, pedas, gurih dari saus gochujang yang autentik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Linda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Linda. Selanjutnya ada varian menu OPA Tteokbokki. Tteokbokki di sini adalah menggunakan garai tok yang merupakan olahan tepung beras yang digiling. Rasa pedas, manis, dan gurih merupakan perpaduan rasa autentik seperti yang digunakan di negara asalnya Korea loh. Tekstur garai tok yang kenyal dan pulen karena dihasilkan dari hasil proses beras pilihan. Varian menu tteokbokki ada tteokbokki original, yaitu menggunakan bahan yang berkualitas, rasanya enak, diproses secara higienis, harga terjangkau, dan udah diverifikasi halal oleh MUI. Selanjutnya ada robokki Korea Beloved Street Food, yaitu kuah yang kental, mie yang lezat, dan tok yang kenyal. Selanjutnya ada varian kondok, yaitu ada kondok coklat, kondok hot bear, kondok original, kondok mozzarella saus coklat, dan kondok mozzarella sosis. Yang terakhir ada jajangmyeon, yaitu mie yang di dalamnya ada mie, timun, saus jajang, telur, dan seperti ada yang digambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rosa. Baik, untuk selanjutnya data hasil penjualan dari OPA Tteokbokki selama 3 pekan yang diperoleh dari pemilik usaha. Di sini kami menginput data tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah data penjualan OPA Tteokbokki selama 3 pekan. Terdapat data tanggal dan data penghasilan yang sudah diinput di dalam SPSS. Nah, untuk di tanggal 15 Juni 2023 di sini kosong karena penjualannya sedang libur. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dila. Selanjutnya yaitu untuk metode yang dilakukan dalam penulisan laporan ini adalah metode kualitatif deskriptif
dan didukung data primer dan sekunder. Sampel ditentukan melalui metode purposive sampling dan pengambilan data menggunakan memperluas pasar pemasaran produk dengan menggunakan teknologi dan metode wawancara dan pengamatan secara langsung. Selanjutnya disampaikan. Berikut tabel distribusi frekuensi dari hasil penjualan opat topoki selama 3 pekan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Balinda. Berikut ini grafik diagram yang pada tanggal 12 Juni ini menunjukkan tingkat penjualan yang paling tinggi dan yang paling rendah ada di tanggal 19 Juni tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rosa. Berikut adalah data histogram dari penjualan opat topoki. Di sini terdapat mean dengan jumlah 366.611 perak dan standar deviasi 161.027 perak dan nilai populasi 18. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Badila. Kemudian dari hasil analisis UMKM tersebut, kita mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana pendapatan itu naik. Yang pertama yaitu disukai oleh banyak kalangan dari berbagai usia. Kemudian karena tidak memiliki kompetitor dalam penjualan opak topoki di daerah Majalengka. Selanjutnya pemanfaatan platform digital seperti tersedia di GrabFood atau GoFood dan promosi di Instagram. Selanjutnya akan disampaikan oleh Novia. Berikut faktor pendapatan turun, yaitu konsumen tidak pasti atau tidak mempunyai konsumen tetap, kurangnya mempromosikan dari inovasi produk, kurangnya pengelolaan modal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Balinda. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kelurahan Babakan Jawa merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Cigasong yang letaknya berdekatan dengan pusat Kabupaten Majalengka. Kemudahan akses akan sarana transportasi dan letak yang berdekatan dengan pusat kota merupakan dua faktor yang dapat dijadikan peluang bagi masyarakat desa setempat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi mandiri melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan alternatif penyelesaian dari UMKM yang berada di Desa Babakan Jawa, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, yaitu opat topoki. Dengan menganalisis data UMKM dengan menggunakan ukuran pemusatan data, kita dapat memahami dan menggambarkan karakteristik, kinerja, dan tren bisnis UMKM tersebut. Hal ini dapat membantu pemilik UMKM dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi serta kesuksesan usaha. Sarannya, yang pertama, memberikan diskon atau hadiah bagi pelanggan. Yang kedua, membuat kartu membership agar pelanggan tertarik dengan diskon yang diberikan bagi pengguna kartu membership. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami hasil proyek ujian akhir semester statistika untuk analisa UMKM dengan ukuran pemusatan data. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga hasil presentasi ini bisa bermanfaat untuk kami dan juga untuk orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.